Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Reski Bimarega dari Prodi Teknik Sipil, kelas TS.20C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup dan filsafat lingkungan, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu lingkungan yang diampu oleh Bapak Raymond STMT. Oke, next. Apa itu ilmu lingkungan? Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Okay, next. Sejarah ilmu lingkungan. Yang pertama, perhatian yang besar terhadap lingkungan dimulai pada tahun 1950 sebagai akibat terjadinya masalah lingkungan yang ditimbulkan karena penggunaan teknologi modern. Karena waktu itu teknologi sedang berkembang secara pesat yang memberikan dampak juga terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu poin nomor 2, tahun 1955 sampai 1956 timbul penyakit baru yang menyerang manusia dan hewan di Teluk Minamata, Jepang. Lalu poin nomor 3, tahun 1972, negara anggota PBB mengadakan konferensi tentang lingkungan hidup di Stockholm. Oke, next. Tujuan kita mempelajari ilmu lingkungan yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesaling terkaitan antara faktor ekonomi dan faktor sosial. Lalu poin yang kedua, memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, nilai, sikap, komitmen, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Lalu yang ketiga, melahirkan pola sikap individu, kelompok, dan masyarakat yang lebih baik terhadap lingkungan. Yaitu salah satu tujuan utamanya agar lingkungan kita yang ada di sekitar kita menjadi lebih asri karena orang-orang di sekitarnya sudah memahami tentang kepedulian akan lingkungan. Oke, next. Ruang lingkup ilmu lingkungan. Definisi ilmu lingkungan dan ruang lingkupnya terbagi menjadi 3 sumber. Sumber yang pertama dari Botkin and Killer tahun 2007. Beliau mengungkapkan bahwa ilmu lingkungan adalah sekelompok ilmu-ilmu yang mencoba menjelaskan bagaimana kehidupan di bumi dilestarikan. Apa yang menyebabkan persoalan lingkungan dan bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan. Menurut beliau, banyak disiplin ilmu atau sains penting bagi ilmu lingkungan, yaitu ilmu biologi atau khususnya ekologi, geologi, hidrologi, klimatologi, meteorologi, oseanologi atau ilmu kelautan, dan ilmu tanah. Mereka juga mengungkapkan bahwa lingkungan berkaitan dengan bidang bukan sains juga, yaitu filsafat dan ilmu ekonomi. Lalu sumber yang kedua dari Raven and Berg tahun 2004. Beliau menuliskan bahwa ilmu lingkungan merupakan studi interdisipliner tentang hubungan antar manusia dengan organisme lain dan lingkungan fisik yang tidak hidup. Menurut beliau, ilmu lingkungan menggunakan dan menggabungkan disiplin ilmu biologi atau khususnya ilmu ekologi, geografi, kimia, geologi, fisika, ekonomi, sosiologi, atau khususnya demografi, antropologi budaya, dan pengelolaan sumber daya alam, pertanian, rekayasa, hukum, politik, dan etika. Jadi, Raven and Berg mengungkapkan bahwa hubungan antar manusia dengan organisme lain dan lingkungan fisik yang tidak hidup
Nah, menurut mereka, ilmu lingkungan menggunakan dan menggabungkan disiplin ilmu biologi, geografi, kimia, geologi, fisika, ekonomi, sosiologi. Oke, next. Dari sumber yang ketiga yaitu oleh Miller tahun 2002. Beliau menuliskan bahwa ilmu lingkungan adalah ilmu interdisipliner yang menggunakan konsep dan informasi dari ilmu-ilmu alam seperti ekologi, biologi, kimia, dan geologi, serta ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, politik, dan etika. Nah, dengan tujuannya yaitu yang pertama untuk membantu kita memahami bagaimana bumi bekerja. Lalu yang kedua, bagaimana kita mempengaruhi sistem penyangga kehidupan. Lalu yang ketiga, mengusulkan dan mengevaluasi solusi terhadap persoalan lingkungan. Oke, next kita lanjut. Dalam praktiknya, pengelolaan lingkungan melibatkan banyak komponen masyarakat, sehingga perlu ada undang-undang dan peraturan di bawahnya. Maka berkembanglah cabang ilmu hukum lingkungan. Hukum lingkungan bersifat dinamis. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan melakukan upaya agar kepentingannya dapat terakomodasi dalam perundangan dan peraturan lingkungan. Sehingga selalu ada tuntutan untuk mengubah perundangan dan peraturan lingkungan. Lalu poin nomor 3, Undang-Undang tentang Lingkungan di Indonesia pertama kali dibuat pada tahun 1982, Undang-Undang nomor 4, dan telah 2 kali mengalami revisi, yaitu di tahun 1997, Undang-Undang nomor 23, dan revisi yang kedua pada tahun 2009 tentang ilmu lingkungan, Undang-Undang nomor 32. Lanjut ke poin 3, filsafat ilmu lingkungan. Filsafat ilmu lingkungan dalam pemikiran Sonny Keraf ini dipengaruhi oleh pemikiran Christoph Capra. Beliau adalah seorang ahli fisika dan filsuf lingkungan hidup yang memandang alam semesta sebagai sebuah sistem kehidupan yang utuh. Dan Thomas Kuhn tentang perubahan paradigma yang menjadi kerangka berpikir dari seluruh pergumulan pemikiran tentang krisis dan bencana lingkungan hidup global. Nah, istilah filsafat dimaksudkan sebagai gabungan dari Philon dan Schophouse, dapat diartikan dengan mencintai sistem bijaksana. Nah, filsafat merupakan hakikat bersifat normatif, dapat memberikan dukungannya yang kuat kepada ekologi dalam menentukan norma-norma untuk melestarikan lingkungan dan alam. Nah, istilah lingkungan yang dipergunakan dalam pembahasan ini merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris atau environment yang mengacu pada lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia dan ekologi. Environment sendiri diartikan sebagai keadaan kesekitaran, kondisi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh bagi makhluk hidup, termasuk sumber daya alam, iklim, dan kondisi sosial. Tetapi bukan hanya sekedar sebagai sebuah cabang ilmu filsafat, namun juga sebagai pandangan hidup yang memberikan kesadaran akan lingkungan, baik bagi kita semua atau baik bagi semua pihak yang berhubungan dengan ilmu ini, maupun kesadaran umum bagi manusia, masyarakat lainnya. Nah, berikut merupakan filsafat ilmu lingkungan yang telah saya rangkum. Yang pertama, filsafat lingkungan itu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya tergantung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, estetika. Salah satu cabang dari filsafat yang membicarakan lingkungan secara kritis, radikal, sampai menyentuh hal yang mendasar dalam hubungannya dengan antara manusia dan lingkungan. Lalu poin nomor 2, filsafat lingkungan adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sikap bijaksana dalam menghadapi berbagai problematika yang berhubungan dengan alam sekitar. 3. Nah, oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Jadi, filsafat lingkungan itu yang menjelaskan kehidupan manusia dengan lingkungan. Oke, berikut referensi yang saya gunakan. Yang pertama, tentang filsafat lingkungan hidup dan penerapannya terhadap ekowisata di Indonesia. Lalu yang kedua, tentang pengantar teknik lingkungan. Lalu yang ketiga, pengantar ilmu lingkungan oleh
Wiryono tahun 2013. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.